Nia Daniati dikabarkan menggadaikan rumahnya secara diam-diam senilai 3,5 miliar rupiah. Hal itu rupanya diungkap oleh Farhad Abbas. Lantas apa yang membuat Nia melakukan hal tersebut? Benarkah Nia terlilit masalah ekonomi, hutang piutang, atau justru terkait kasus Olivia Natania yang saat ini masih bergulir di pengadilan? Lantas apa yang membuat Farhad kesal dan juga kecewa? Selain kabar Nia yang diam-diam menggadaikan rumahnya, Farhad pun juga mengaku jika dirinya tidak bisa berkomunikasi dengan Nia. Berbagai upaya pun ia lakukan untuk menghubungi Nia dan tidak mendapatkan respon sedikit pun. Lantas benarkah dalam waktu dekat Nia dan Farhad akan menyekolahkan Angga putranya ke luar negeri? Lantas bagaimana sikap Farhad terhadap kasus Olivia Natania yang kini bergulir di pengadilan? Apa yang membuat Farhad tidak mau ikut campur lagi dalam kasus OI? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nia Daniati dikabarkan menggadaikan rumahnya di kawasan Kemang seharga 3,5 miliar rupiah. Hal itu pun diungkap oleh Farhad Abbas jika rumah yang digadai oleh Nia secara diam-diam tersebut adalah separuh bagian dari unit rumah yang kini ditempatinya. Selain itu, Farhad juga mengaku telah menegur Nia atas tindakannya tersebut. Lantas apakah yang membuat Nia menggadaikan rumahnya? Benarkah Nia terlilit hutang atau ada masalah ekonomi? Atau benarkah hal tersebut dilakukan Nia karena ada hubungannya dengan kasus Olivia Natania yang kini bergulir di pengadilan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana-mana pertanyaannya. Ini agak ada sedikit, ini ada persoalan sedikit karena saya dapat informasi dia menggadaikan rumah yang di samping itu gitu. Saya tegur gitu kan, kalau harus minjem uang ke rentenir kan, tapi dia bilang ini bukan urusan saya lagi, sudah berpisah, sudah dibagi ya, bukan masalah itu kan, rumah kan saya yang rapiin. Katanya kan buat anak, kenapa buat nikmati, buat bisnis gitu kan. Saya lebih ikhlas kalau dia jual habisin pun tidak masalah daripada dia terbelit utang di rentenir dan harus bayar bunga, akhirnya dia nggak menikmati apa-apa. Saya dapat tahu dari orang juga. Saya cuma turut prihatin gitu. Harusnya Nia waktu berkonsultasi dan bertukar pikiran dengan saya gitu. Tapi kayaknya diam-diam gitu. Saya juga dapat informasi dari orang lain sehingga ketika saya bertanya, dia jawabannya sih ini bukan urusan saya lagi dan ya bukan persoalan itu gitu. Kalau kamu jual itu rumah seharga maksimal, kamu nikmati aja, saya masih seneng gitu. Tapi kalau sudah dikasih ke rentenir, kemudian ada bunga, deposit, penalti dan lain sebagainya, itu kan bisa harganya dia pasti menandatangani surat akte jual beli gitu. Akhirnya nanti Nia Daniati bukannya malah untung malah buntung gitu kan. Digadaikan, dia akui kok itu. Kurang lebih 3,5 miliar. Ditanya nggak bang buat tentang pribadi? Apa menutupi? Kalau informasi sih ya buat bisnis dengan teman yang jual tanah. Oh, bisnis jual tanah. Iya, bukan. Tapi saya nggak tahu juga ya, takutnya salah informasi itu kan. Dari Oktober kemarin kalau nggak salah, tahun lalu. Nah sebulan lagi kan 6 bulan itu kan. Uang penaltinya dengan diskonto dan denda-denda lainnya, bunga, itu 25% dipotong di muka. Berarti dia nggak terima 3,5 dong, berarti kita potong 850, ya kurang 2,5, 2,650 miliar. Kasih sayang ibu itu tidak terbatas.
mau dalam keadaan apapun, kondisi apapun, situasi apapun anaknya, pasti dia garda terdepan. Bagaimanapun menjadikan keadaan ini dan itu, pasti seorang ibu itu berbuat yang terbaik untuk anaknya. Tindakan Nia yang menggadaikan rumahnya secara diam-diam membuat Farhad menjadi kecewa. Selain karena bujukannya untuk tidak menggadaikan rumahnya tidak direspon oleh Nia, Farhad pun juga mengaku jika Nia hanya mendapatkan 2,6 miliar rupiah dari total 3,5 miliar rupiah. Lalu benarkah Nia akan menggadaikan rumahnya kembali dengan nominal 6 miliar rupiah untuk menutupi hutangnya 3,5 miliar rupiah? Beberapa waktu saya sempat kesel, saya sempat WA Nia dan saya bilang, itu maksudnya apa gitu? Kamu nggak merugi gitu. Masa harus kehilangan 25% di muka? Jadi berarti kalau dia utang 3 miliar harus potong bunga dan lain sebagainya diskonto kurang lebih 850 juta, berarti dia cuma terima 2,6 gitu. Kapan tuh? Nah, kemana uangnya? Saya udah ingat, saya udah ancam-ancam juga. Saya bilang, kamu ingat ya omongan saya ya? Saya bilang gitu. Dia nggak mau dengar gitu. Dia hanya di mimpi dia temannya bisa mengembalikan dengan keuntungan gitu. Kita lihat dulu. Tapi yang jelas bulan lalu udah ada orang bawa Nia butuh lagi 6 miliar. 6 miliar ini adalah untuk menutupi utangnya, kemudian orangnya mau, kalau kebetulan kawan saya, sahabat saya gitu. Sempat saya antar ke rumah. Ya kalau saya lihat akhirnya dia agak keteter. Bahkan kemarin ada orang datang ke rumah, mau lihat lagi rumah, katanya mau digadaikan lagi 6 miliar. Berarti dia mau menutupi utang yang 3,5 miliar itu. Dari kabarnya Daniati yang menggadaikan rumahnya seharga 3,5 miliar rupiah, lantas benarkah Farhad sudah tidak lagi berkomunikasi dengan sang mantan istri hingga kini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Selain Nia Daniati menggadaikan rumah mewahnya seharga 3,5 miliar rupiah, Farhad Abbas juga mengaku jika sang mantan istri tidak lagi berkomunikasi dengan dirinya perihal penggadaian rumah tersebut. Ya, Farhad menyebut jika selama ini ia berusaha untuk menghubungi Nia dengan berbagai cara, namun tidak ada respon sedikit pun dari sang mantan istri dalam urusan gadai rumah. Tidak ada, kan ya dia merasa itu milik dia sendiri, katanya milik anak, ya kan? Kenapa milik dia kan kira-kira begitu ya. Kalau memang dia menghargai atau dia sayang anak, harusnya biar anak yang nikmati, bukan orang lain yang tidak bertanggung jawab yang menikmati, kan kira-kira begitu. Ya sayang aja gitu kan. Katanya orang kaya, kalau orang kaya kan nggak begitu kan kira-kira. Siapa sayang? Ke WA bisa kalau anak, kalau cuman semenjak ada saya tanya dia nggak bisa jawab, dia agak takut menjawab WA saya gitu. Tidak adanya komunikasi dengan Farhad dalam urusan gadai rumah. Di sisi lain, Nia pun juga akan menyekolahkan Angga putranya ke luar negeri. Dalam urusan pendidikan, Farhad pun juga mengaku ikut membantu dengan menanggung separuh biaya pendidikan dan juga biaya hidup Angga di luar negeri. Oh enggak, bagi bersama lah gitu. Paling saya kalau butuh 100 saya 50, Nia 50. Berdua ya. Kemarin belum ada juga kan Nia kan saya enaknya dia ngatur semua, nggak ada komunikasi kita urusan itu, tapi kita bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Ya itu harapan lah mudah-mudahan.
ya kita buat anak kita mandiri dulu gitu kan. Selama ini kan terlalu banyak dimanja, jadi takutnya kalau udah keluar negeri tergantung sama orang tua dan pembantu kan, itu harus dibiasakan. Kapan rencananya? Belum tahu, setelah COVID selesai mungkin. Dari pengakuan Farhad Abbas soal tidak adanya komunikasi perihal penggadaian rumah yang dilakukan Nia, lantas seperti apa perkembangan kasus penipuan yang dituduhkan kepada Olivia Natania? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pengakuan Farhad soal Nia yang tidak ada komunikasi dengan dirinya perihal penggadaian rumah terjadi beriringan dengan proses hukum Olivia Natania. Ya, di sidang terakhir pada 14 Februari lalu yang beragendakan mendengar keterangan 6 saksi dari pihak jaksa, terungkap adanya aliran dana kepada 2 saksi korban, yaitu Ibu Agustin dan Pak Carlo. Kedua saksi ini pun juga mengaku jika semua uang dari para korban yang pembayarannya melalui transfer bank langsung ke rekening Rafli, sedangkan yang pembayarannya tunai langsung kepada Oi. Tetapi, keduanya pun juga mengelak jika uang tersebut masuk ke kantong mereka, melainkan diberikan kepada para korban yang mengundurkan diri dari daftar CPNS dengan jumlah sekitar 600 juta rupiah. Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa Oi diduga menipu sejumlah korban dengan total kerugian sekitar 9 miliar lebih. Hasil sidang hari ini agendanya mendengarkan saksi korban, yaitu ada 6 orang dari pihak kita, salah satu Bu Agustin, Pak Carlo, Pak Sugiono, Mbak Desti, Pak Jadid, dan Pak Dharma Wangsa. Nah, untuk kita menekankan di sini kembali, tidak ada satupun manfaat yang diambil oleh Bu Agustin ataupun Pak Carlo dalam penerimaan tes CPNS ini. Karena semua yang namanya transfer pembayaran itu dilakukan langsung ke pihak Oi. Kalau transfer ke rekeningnya Rafli, kalau cash langsung dengan Oi yang menerima. Jadi tidak ada sedikit pun manfaat yang diambil dari oleh Ibu Agustin ataupun Pak Carlo dan siapapun juga. Karena mereka semua adalah korban. Mereka semua mengeluarkan uang, tidak menerima uang. Jadi kalau tadi di dalam persidangan dijelaskan ada pengiriman uang transfer ke Bu Agustin atau ke Pak Carlo, itu peruntukannya untuk mengembalikan uang-uang para calon CPNS yang mengundurkan diri sebelum kasus ini. Sampai saat ini pihak Oi tidak sama sekali meminta maaf kepada para korban. Rasa bersalah juga tidak? Ya, iya, kayaknya rasa bersalah pun tidak, karena meminta maaf pun tidak. Boro-boro kembalikan uang, minta maaf aja enggak. Sekarang malah menuduh istilahnya Bu Agustin atau Pak Carlo menerima manfaat kan. Aduh, coba dong gitu kan, minta maaf enggak tapi malah nuduh gitu loh. Kalau untuk Pak Carlo, dia kan sudah menerima pembayaran, tapi katanya pengembalian itu bukan untuk anaknya, tapi anak orang lain, tapi yang menerima dia, gitu loh, paham kan? Dia sudah menerima pembayaran 72 juta, 79. tapi 79 juta, tapi 79 juta itu diberikan kepada orang lain, untuk diri dia sendiri tidak dikembalikan, gitu kan? Kan kita aneh, janggal, dan harusnya kan diri kita dulu kita selamatkan. Nah, kan gitu kan? Nah, janggal. Nah, itu tanda kutip juga itu sebagai pertimbangan nanti oleh hakim. Ya, kita tidak mengatakan beliau melakukan penipuan, tetapi dengan adanya orang-orang ini, Ibu Agustin dan Pak Carlo, dengan adanya perekrutan itu, sehingga banyaklah korban. Kalau Olivia sendiri tidak pernah berhubungan langsung kepada orang-orang tersebut. Gitu. Jadi yang menawarkan, yang mengajak, yang aktif itu terbukti
bukti di dalam persidangan adalah Ibu Agustin dan Pak Karno. Ya, jadi ada total sekitar hampir 600 juta lah. Sama anaknya juga. Ya, hampir 600 juta sudah dikembalikan. Dan ini nggak pernah terungkap. Gitu loh. Ya kan? Kembalikannya waktu kapan ya? Dalam proses itu dikembalikan bertahap sama saksi Olivia, terdakwa Olivia. Bertahap dia dikembalikan kepada. Dan itu sudah diakui di persidangan. Bagi seorang ibu tentunya saya merasa kaget, shock, dan sedih. Tapi sebagai manusia, tentunya saya harus semangat dan menyemangati anak. Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, masalahnya tentunya saya terus akan berada di belakang anak saya. Dalam kasus penipuan yang dituduhkan kepada Oi, Farhad pun juga mengaku tidak mau ikut campur lagi karena dia sudah mendaulat kuasa hukum sendiri untuk membela Oi. Farhad pun juga mengingatkan Nia agar Oi dan suaminya yang bertanggung jawab atas kerugian para korban. Lantas benarkah Farhad mencurigai jika Nia menggadaikan rumah mewahnya senilai 3,5 miliar rupiah untuk membantu Oi? Lalu, seperti apa tangis Nia yang mati-matian untuk mendukung putrinya? Oh, saya nggak ikut campur lagi di situ karena udah ada lawyer semua kan. Dan kalau saya kan orangnya idealis dan lurus-lurus saja, misalnya. Tapi mereka anggap kalau saya ngomong pahit gitu kan. Termasuk saya kan berpikir kalau Oi dulu menikmati uang dengan suaminya, ya harusnya suaminya juga ikut bertanggung jawab gitu. Bukan malah dibiayai, dikasih makan sama mertua dan ya bikin repot gitu. Sebanyak apapun harta yang dijual, kalau Oi nggak berterus terang berapa kerugian dan persoalannya apa saja, nanti bisa tidak akan ada selesai-selesainya persoalan itu. Ya harapan saya dihukum ringan aja gitu. Ya memang saya sadar, saya public figure dan ini anak saya. Tapi mereka semua tidak bisa merasakan bagaimana perasaan saya. Semua manusia pastinya tidak pernah luput daripada kesalahan. Begitu juga anak saya. Bahkan mungkin kita tidak pernah merasakan itu. Kita kadang bercanda sama orang aja, orang tersinggung kita tidak terasa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.